Rencana, eee, Loli akan diperiksa Senin besok seperti apa sih, Bang? Insya Allah besok itu ya jam 9, jam 10 ya mungkin ya. Tapi informasinya nanti pastinya biar penyidik. Yang jelas Laura akan diperiksa sebagai korban dalam perkara ini karena ada kewajiban untuk memeriksa. Nah, di dalam proses pemeriksaan ini Laura akan didampingi oleh Nikita Mirzani dan saya. Saya selaku kuasa hukum Nikita dan Nikita selaku pelakunya yang akan mendampingi mereka. Seperti itu, yang diperiksa terkait dengan persoalan-persoalan yang telah dilaporkan Nikita Mirzani yang saat ini lagi dalam proses penyidikan. Seperti itu. Ya, artinya tentang aborsi dan itu ya? Ya, semua yang terkait itu pasti akan ditanyakan. Apakah itu terkait dengan pasal yang disangkakan, ya itu semua nanti akan ditanyakan. Tapi prosesnya seperti apa, kita lihat hari Senin. Kepastiannya nanti hari Senin, insya Allah. Nah, persiapan dari, Niki sendiri gimana, Bang, untuk bertemu pertama kali Kalau berarti dia, kan? enggak, sudah berapa kali dia Oh, ketemu. Tapi oh, yang jelas Niki ya pasti siap lah sebagai ibu. Nah, seperti apa nanti kita lihat. Yang jelas ini adalah menjadi kewajiban dalam proses hukum di mana korban harus diperiksa. Karena korbannya adalah anak di bawah umur, maka korban harus didampingi orang tuanya seperti itu. Loli sendiri gimana, Bang, kondisinya? Kalau Loli sehat-sehat ya karena saya tidak mendapatkan informasi. Yang kedua saya tidak punya akses untuk bertemu karena akses itu yang punya hanya Nikita Mirzani. Karena tidak mendapatkan informasi apa-apa ya secara otomatis dalam keadaan sehat walafiat. Logikanya seperti itu. Tapi untuk Loli sendiri gimana, Bang? Sejauh ini mungkin dari Niki bercerita tentang kondisi Loli gitu. Nggak ada, saya belum nanya. Hari Senin saja. Karena saya kalau hal-hal yang tidak ada kaitannya sama hukum, saya jarang bertanya sama Nikita. Kecuali Nikita bercerita. Karena itu kan urusan pribadi ya. Bagaimana keadaan anak, yang jelas saya yang ada di proses hukum ini sebagai kuasa hukum Nikita, tahu kalau memang ada sesuatu. Misalnya nanti saya ditelepon sama penyidik, Bang ada begini, harus kayak ini, harus kayak ini, harus ke RSCM, proses pemeriksaan itu saya tahu semua. Tapi setelah itu proses lebih lanjut itu Nikita yang banyak tahu. Oke. Bang, artinya, dari pihak Niki sendiri, dengan dihadarkannya Loli besok, apa sih, inginnya seperti apa gitu? Ya Cepatnya itu atau penyidik ya, keinginannya seperti apa. Bukan keinginan sebetulnya, proses hukum ini harus berjalan. Jadi penyidik yang mempunyai hak bertanya dan seterusnya. Jadi seperti itu. kan kabarnya juga, Fadel katanya akan hadir nih, pengen bertemu gitu loh. Gimana, Bang? Nggak ada urusan saya. Dan tidak mungkin saya pertemukan. Karena Nikita sudah melarang. Artinya Nikita yang punya ibu, ya sebagai ibu, mohon maaf, sebagai ibu terhadap anaknya, dia punya hak untuk melarang. Tidak mungkin akan dipertemukan. Ya, mustahil. Jadi jangan mimpi. Oke, Bang, untuk, melihat kondisi seperti ini gitu loh, Bang, mmm, kalau Abang melihat ini agak lebih cepat lagi nggak sih, Bang, perjalanan prosesnya ini? Doain saja. Yang jelas proses itu harus berjalan, harus sesuai dengan hukum acara, sesuai dengan peraturan Kapolri. Jadi ada peraturan Kapolri yang mengatur tentang tata cara proses penyidikan. Jadi semuanya harus berjalan. Panduannya, kuncinya itu ada di KUHAP. Jadi tidak boleh menyimpang dari KUHAP. Dan kemarin Abang sempat ke Polres ya, Bang? Ya, saya mendadak dipanggil di Polres pada saat saya perjalanan. Jadi sebetulnya pagi saya sudah ketemu Niki jam 11, setengah 11. Sebetulnya hari Jumat itu kemarin saya itu bertemu dengan Nikita Mirzani untuk menandatangani sebuah dokumen. Dokumen ini penting sekali, harus saya serahkan kepada satu tempat di satu tempat terkait dengan laporannya Niki yang lainnya. Nah setelah itu saya proses sholat Jumat. Nah kebetulan saya sholat Jumatnya itu setelah saya dari Bintaro, saya sholat Jumatnya di seputaran di Citos. Di Citos saya sholat Jumat ada di sana. Habis sholat Jumat itu saya ditelepon, Bang kesini gitu sama penyidik. Saya bilang apa ini? Ya ini Bang harus ada yang perlu diperlukan. Ya udah saya datang, saya ngobrol segala macam, ya sudah selesai. Setelah itu saya balik. Nah kebetulan saya tidak tahu nih ada media mungkin ada apa, karena memang saya tidak ada niatan untuk datang ke Polres. Jadi mohon maaf, jadi saya tidak pernah memberikan informasi apapun kepada teman-teman. Tiba-tiba saya ada di sana.
Karena pada saat itu konsentrasi saya, karena begitu saya dipanggil, saya langsung cari jalan. Langsung cepat-cepat saya ke Polres. Tidak lama saya di Polres, ada yang perlu saya lakukan di situ. Seperti itu aja. Oke Bang, kan rencananya juga setelah Loli kan sekitar hari Rabu itu pihak pelaporan Fadel juga akan Saya nggak dihadirkan. nanggapin yang itu karena saya konsentrasi di kasusnya Nikita sebagai pelapor. Yang lain-lain nanti aja, gampang. Yang penting Nikita proses penyidikannya harus berjalan sesuai dengan KUHP. Kalau memang Laura sudah diperiksa, lebih lanjut nanti seperti apa, kita lihat. Biar segera saja kita dilakukan proses lebih cepat, lebih baik. Karena kasus ini sudah ada visum, ada saksi dan sebagainya. Artinya dengan sikap-sikap Fadel yang selama ini jumawa gitu yang dianggap gitu loh jumawa itu seperti apa sih? Saya no comment. Kita tunggu deh. Proses ini kan berjalan. Yang tahu proses ini kan saya. Yang tahu siapa yang diperiksa saya. Yang tahu bukti saya. Yang tahu hasil visum saya. Ya. Tidak mungkin dia tahu. Jadi silakan mau ngomong apa saja. Nggak penting buat saya. Yang tahu proses ini saya. Yang tahu bukti saya. Yang tahu hasil visum saya. Jadi silakan mau bicara apa saja. Bagi saya itu tidak penting. Sebagai orang yang ahli hukum, saya tahu prosesnya. Oke, kemarin juga sempat kita sempat wawancara juga dengan Bang Rasman seputar dengan siapa sih Laura ini datang ke dokter minta di USG, dan dari pihak Bang Rasman sendiri justru saya tidak tahu, saya tidak mau Ya, karena bicara. itu dalam proses penyelidikan saat ini di Polda, udah biarin lah. Polda yang tanganin, jangan kita komentarin. Saran saya seperti itu. Ya, jadi itu prosesnya ada di Polda terkait dengan data pribadi, perlindungan data pribadi yang dilaporkan di kita. Jadi biar aja itu proses berjalan. Kita sekarang konsentrasi di hari Senin. Di hari Senin insya Allah nih kita hadir. Jam berapa Bang? Sebiasa 10, 11 kita nggak tahu. Nanti saya kabarin. Ini kita kan begitu. Dia pasti akan telepon saya pada saat Bang saya perjalanan. Hanya pemanggilan Senin itu hanya Laura didampingi oleh Nikita Ya. dan Abang sendiri. Lawan kita dan saya. Artinya tidak ada pemanggilan untuk yang saksi-saksi atau apa, tidak ada lagi. Sementara saya belum dapat informasi. Yang jelas saya mendapatkan informasi tidak seperti itu. Oke. Ya.